Kaidah ke-14 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Setelah sebelumnya di kaidah 11, 12, 13 yang dibicarakan adalah seputar manfaat. Nah, di kaidah ke-14 ini kurang lebihnya musonib akan mengajak kepada kita untuk mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan manfaat tersebut dan mengembannya, dan siapa orang yang tidak berhak untuk mendapatkan dan mengembannya. Oleh karenanya nanti di depan musonib akan menyebutkan profil-profil mana sufi beneran dan profil-profil mana sufi yang dia itu hanya pengakuan saja atau sufi palsu. Nah, jadi di kaidah 14 ini kita bisa gunakan untuk menguji atau menakar, menimbang mana tasawuf beneran, mana tasawuf bohongan, atau mana sufi yang dia itu orisinil dan mana sufi yang dia itu pseudo atau palsu. Oke, langsung saja. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli syai'in ahlun wa wajhun wa mahalun wa haqiqatun. Nah, di dalam perkataan ini musannif menyebutkan 4 hal yang kalau kita rinci dia itu akan menjadi kaidah universal yang jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah likulli syai'in ahlun. Untuk segala sesuatu itu ada pakarnya, ada ahlinya, ada profesionalnya, ada ahli di bidangnya. Walikulli syai'in wajhun, dan untuk segala sesuatu itu ada sasarannya, ada bidikannya, ada point of view-nya, yang apabila kita membahas sesuatu sesuai dengan bidikannya, maka kita akan mencapai apa yang kita maksudkan karena bidikan kita dalam pembahasan itu tepat sasaran. Terus walikulli syai'in mahalun, dan untuk segala sesuatu juga ada mahal. Mahal ini lebih ke arti bahasa ya, yaitu nama tempat yang dimana segala sesuatu itu terkait kepadanya. Yang bisa dikatakan juga mahal di sini itu adalah sampainya kepada akhir tujuan. Jadi segala sesuatu itu ada pembahasannya yang dimana di akhir pembahasan itu semuanya sudah sempurna karena terhimpun segala elemen-elemen yang membentuk sesuatu tersebut. Itu kata mahal yang bermakna secara bahasa ya, segala sesuatu itu ada penghabisannya dalam penjelasan seperti yang dikemukakan barusan. Walikulli syai'in haqiqatun. Pembahasan ini kita udah ngebahas di kaidah pertama, jadi kita tidak harus mengulangnya lagi. Silakan cek di kaidah pertama dan kedua kalau tak salah ya. Lalu setelah musannif mengatakan 4 kaidah ini, beliau melanjutkan wa ahliyatut tasawuf liji tawajuhin shodiqin. Dan keberhakan bertasawuf yang pertama adalah apa? Liji tawajuhin shodiqin, adalah untuk orang yang dia itu menghadap dengan benar, yaitu menghadapkan tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejujurnya. Maka segala sesuatu yang ia kerjakan itu apa? Hanya ibtigha awazillah. Yang mereka tidak menghitung-hitung tentang terima kasih atau balasan dari manusia. Karena mulai daripada infaknya, membantu orang lain, dan segala hal dia hanya harapkan untuk Allah saja. Kita pahami di sini, maka tawajuhin shodiq ini adalah orang yang dia itu menyibukkan waktunya dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu selain Allah lenyap dan ia hanya fokus hidupnya berinteraksi berserta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui orang semacam tersebut ya antara yang diistilahkan sufi atau fakir sebagaimana kita telah membahasnya. Lalu berikutnya setelah orang tadi seperti itu, maka ada makom selanjutnya yang menjadi tipikal kedua yang berhak untuk mengemban tasawuf, yaitu arifin muhakkik, orang yang ahli marifat yang telah merealisasikan. Kata arif di sini ya dia tidak berarti secara umum akan tetapi khusus, karena orang yang berpengetahuan di sini adalah orang yang ahli marifat yang jalan tempuhannya juga beda dengan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan secara umum. Karena tadi manhaj orang-orang ini adalah tasfiyatul qalbi, karena kesibukan mereka adalah tasfiyatul qalbi, sehingga dengan penjernihan hatinya tersebut dia menangkap ilham-ilham atau laduni-laduni
sehingga banyak pencerahan-pencerahan ilahi yang ia dapatkan secara zaukiyah. Nah, syarat untuk menjadi arif muhakkik ini ya tadi sangat berkaitan erat juga dengan liji tawajuhin sodik, dan dalam berprosesnya ya tasfiyatul qalbi, menjernihkan hati. Maka dengan hal tersebut akan mendapatkan ma'rifat laduni tadi. Au muhibbin musaddiqin, atau si pecinta yang dibenarkan. Nah, makom berikutnya adalah atau orang yang berhak untuk mengemban tasawuf adalah pecinta yang dibenarkan. Jadi dipahami di sini ada juga pecinta yang dusta. Karena apa? Karena seseorang udah tawajuh sodik, udah arif, muhakkikin, maka dia akan sagop untuk senantiasa berinteraksi beserta Allah Subhanahu wa taala. Namun cintanya itu diekspresikan dengan benar, yaitu dengan cara itba kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena orang ini tahu bahwasanya cinta yang benar itu berada di dalam koridor ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah musannif menyebutkan 3 makom atau 3 tipikal manusia yang nampaknya lebih khusus dan lebih spesifik, lalu berikutnya musannif menjelaskan tentang tipe-tipe orang yang berhak mengemban tasawuf, tapi cakupannya di sini lebih luas. Yang pertama mana? Talibin munsipin, yaitu pencari kebenaran yang wisdom. Para pencari ini mereka bijaksana. Kenapa demikian? Nah, karena pencarian kebenarannya itu berdasarkan argumentasi dan dalil, sehingga dia itu tidak mempedulikan siapa orangnya atau apapun, yang dia lihat adalah kebenaran argumentasi. Talibin munsib, nah orang seperti ini juga berhak untuk bertasawuf. Au alimin tufiduhul haqaiqu, berikutnya adalah atau alim, intelektual atau ulama yang memaidahkan kepadanya al-haqaiq, kebenaran-kebenaran. Di dalam redaksi yang lain dikatakan tuqayyiduhu. Nah, kalau pengertian pertama, kalau tufiduhu berarti alim ini memaidahkan kepadanya haqaiq, hakikat, yakni segala sesuatu yang dia itu tidak bertentangan dengan mabade akliyah atau hisyah, atau mabade segala keilmuan yang sudah mapan. Apabila kebenaran tersebut tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan tadi, maka orang alim ini menerima, artinya tidak rigid, tidak kaku beku. Atau kalau misalnya yang kedua, yakni dibatasi atau dikaidi dengan haqaiq, ya alim ini keilmuannya berdasarkan mabade yang sudah sempurna. Karena jika seorang alim dia itu tidak mengetahui mabade semua ilmu atau mabade keilmuan, dan dia juga tidak tahu mabade rasional atau hisiah, ya maka dia ini sebetulnya ya tidak bisa membedakan mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah. Dan yang terakhir, tipikal manusia yang mereka itu berhak untuk mengemban ilmu tasawuf ini atau bertasawuf adalah siapa? Au pakihin tufiduhut tisa'atu, atau seorang pakih yang memaidahkan kepadanya al-ittisa'ah. Jadi ada seorang pakih tapi dia itu tidak ta'assub mazhab. Karena apa? Ya di dalam dirinya ada ittisat, ada jembar, ada logowo, yang mereka itu bisa menerima segala pendapat dari pandangan-pandangan fikih selama berdasarkan argumentasi yang kuat. Atau di redaksi yang lain atau di kitab yang lain dikatakan autuqayyiduhu, yakni dibatasi dengan al-ittisaat. Jadi si pakih ini ya dia itu bawaannya udah dibatasi dengan jiwa yang longgar, artinya bisa menerima pendapat-pendapat yang lain. Jadi di sini musannif menyebutkan beberapa tipe orang yang berhak untuk mengemban tasawuf. Yang pertama adalah tawajuhin sodik, yang kedua adalah arifin muhakkik, yang ketiga muhibbin musaddiq, yang keempat talibin munsib, yang kelima alimin tufiduhul haqaiq, yang keenam pakihin tufiduhut tisa'at. Jadi ada 6 ya kurang lebihnya yang disebutkan oleh beliau. Nah, berikutnya musannif melanjutkan dengan menyebutkan orang-orang yang tidak layak mengemban tasawuf. Siapakah itu? Yang pertama adalah la mutahamilin bil jahli mustajhirin bid da'wa au mujajibin bin nazar au amiyin gobi. Yang pertama adalah la mutahammilin, bukan para pemikul tasawuf bil jahli dengan kebodohan,
yang diantaranya adalah mereka yang suka mustajhirin bid'akwah, yang suka menampak-nampakkan dengan klaim-klaim kesupian padahal bukan sufi gitu. Tujuan daripada mengklaim ini entah apa ya, mungkin untuk mendapatkan pengaruh sehingga mereka diikuti oleh orang lain. Au mujajibin bin nazar, atau orang bodoh ini yang dia itu mujajifin fin nazar, yang dia itu gombrang atau sembrono di dalam bernalar. Karena apa? Dia tidak bisa untuk beristidlal, dia tidak paham tentang kaidah-kaidah logika. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkan tasawur dengan cara yang tepat gitu. Dan dia juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkan tasdik dengan tepat, ya tidak tahu bagaimana cara mendefinisikan, tidak tahu bagaimana caranya berargumentasi, sehingga nampak rasional padahal padahal nggak jelas gitu. Au amin gobin, atau orang awam yang dungu, yang menganggap dirinya itu hebat dibandingkan terhadap alim beneran. Ini jahil murakkab. Au talibin murid, atau para pencari yang dia itu menyimpang. Maksudnya menyimpang, mereka itu keluar dari trek pencarian kebenaran yang seharusnya berdasarkan dalil dan argumentasi. Nah, para talib ini murid, dia melenceng dari kaidah-kaidah yang seharusnya ia tempuh gitu. Dan yang terakhir adalah au musammimin ala taklidi akabiriman urifa fil jumlah, atau orang yang bersikeras untuk mengekor pada orang-orang besar yang dikenal secara luas atau secara umum. Nah, orang-orang ini adalah parasit yang mana mereka itu nempel pada orang-orang besar untuk menyukseskan motif-motif jahatnya atau untuk meneguhkan eksistensi mereka di hadapan orang-orang yang awam. Nah, maka di sini kita bisa melihat siapa sih orang-orang yang mereka itu tidak berhak untuk bertasawuf. Kira-kira kita termasuk yang mana nih? Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, meskipun hanya sedikit ciri-ciri yang ada di dalam diri kita. Paling tidak diantaranya ya awal mulanya adalah apa? Keinginan dan kehendak untuk memahami tasawuf dengan benar berdasarkan keilmuan yang tidak bertentangan dengan haqaiqus syariah. Nah, hal tersebut juga sudah menjadi modal yang lumayan untuk berhak bertasawuf. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.